Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Revi. Oh, Mbak Revi. Iya. Ada perlu apa kesini? Sebelumnya saya kesini itu mau konseling dulu. Oh, konseling. Kesini naik kesini dengan siapa? Sendiri Bu. Oh, sendiri. Iya. Oke. Terus mau konseling ya? Sebelumnya tahu apa tentang konseling itu? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu. Oke, baik. Konseling itu di mana? Yang saya konselor dan Mbak Revi ini konselingnya. Nah, konselingnya itu sebagai narasumber seperti itu. Iya. Oh ya, dan konseling itu juga ada beberapa asas, yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di mana rahasia Mbak itu aman dan tidak bocor ke semua orang, yang tahu hanya saya saja dan Mbak. Dan asas kesukarelaan di mana Mbak ini datang kepada saya dengan sukarela tanpa paksaan orang lain. Dan asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini Mbak itu bercerita tentang masalah Mbak dengan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan juga konseling itu ada jangka waktunya juga Mbak, yaitu dari 30 menit sampai 40 menit. Sampai sini paham? Oke, silakan Mbaknya boleh cerita. Oh iya, Mbaknya ini masih sekolah atau mahasiswa? Sekarang masih kuliah Bu. Semester berapa? Semester 5. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan BK Bu. Oh, BK. Iya. Oke, jadi tahu. Dulu ibunya juga BK. Iya, BK. Kirain sekolah. Sekarang boleh cerita Mbaknya apa masalahnya? Sebelumnya itu saya itu punya masalah itu tuh, kecemasan terhadap itu masa depan. Kecemasan dalam masa depan itu bagaimana Mbak? Ya saya itu kan sekarang itu kuliah ya Bu ya. Habis itu saya itu apa sering nggak paham terhadap pelajaran saya Bu. Apa yang Mbak tidak paham tentang mata kuliah? Hampir semua. Oh, semua. Iya. Lalu Mbaknya ini kalau di rumah ngapain? Saya kalau di rumah ya apa kan saya kebetulan ngajar Bu. Ya, Habis itu saya itu habis ngajar itu saya langsung kuliah dan di kuliah itu Bu, saya itu merasa apa mungkin sudah lelah ya Bu ya. Jadi ya sudah capek, jadi ya itu Bu, kurang memahami pelajaran yang ada di kampus. oh. Lalu kalau sampai setelah kuliah, Mbaknya kan pulang. Itu Mbaknya ngapain? Ya ya pulang terus kan nyampe rumah itu sholat, habis sholat ya itu Bu, tidur. Oh, tidur. Kalau misal ada tugas, Mbaknya itu langsung mengerjakan atau tanya-tanya ke teman-teman? Oh, kalau ada tugas ya itu Bu. Kalau paham ya saya kerjakan, kalau nggak paham ya tanya ke teman dulu. Biasanya tanya ke siapa? Ya ke teman saya Bu, kadang-kadang sih lebih ke teman dekat aja. Oh, teman dekat. Oh iya, Mbaknya ini masuk jurusan BK itu dari paksaan orang tua atau
diri sendiri, kemauannya diri sendiri. Saya dulu itu Bu, dipaksa orang tua karena itu saya itu maunya itu ambil jurusan ke make up gitu. Terus kayak orang tua saya itu kalau apa kuliah itu lebih ke pendidikan aja gitu. Kalau ke make up itu lebih baik itu les. Oh, nggak tabrakan apa kalau sama jadwal kuliah ngajar terus gitu. Enggak Bu, soalnya les saya itu hari Minggu aja. Oh, hari Minggu aja. Terus tugas-tugasnya itu bagaimana? Ya tugasnya ya dikerjakan itu Bu, habis kuliah itu kalau ada tugas ya saya kerjakan, kalau enggak ya tidur. Oh, gitu. Apa rencana Mbak jika Mbaknya ini setelah lulus kuliah? Rencana saya itu Bu, saya itu punya cita-cita apa kalau dulu itu saya itu punya cita-cita itu ya berias gitu. Nah, berhubung saya disuruh ngambil jurusan kependidikan, jadi saya itu memutuskan untuk mengambil jurusan BK. Saya itu punya cita-cita HRD. Terus? Tetapi saya itu berpikir, apa bisa ya saya jadi HRD? Jadi saya itu cemas. Apa bisa ya soalnya pelajaran BK sekarang itu saya itu kayaknya nggak paham gitu. Apa kebutuhan Mbaknya ketika Mbaknya kelelahan dalam kegiatan perkuliahan selama berapa tahun ini? Kebetulan. Ya kebetulan saya itu ya istirahat dulu. Habis itu kalau saya sudah merasa apa merasa tidak lelah lagi saya kerjakan termasuk saya kuliah. Kalau misal, apakah Mbaknya ini tidak menyukai, oh tidak ya, apakah Mbaknya ini menyukai satu mata kuliah, satu pun aja, apa yang Mbak sukai? Kalau sekarang sih belum ada Bu. Apa saya itu lebih ke makan semua gitu. Apakah Mbaknya ini nggak ada niatan untuk belajar lebih giat lagi? Kalau belajar sih saya mau Bu belajar ya biar bisa. Cuma saya itu kalau belajar sendiri itu kan saya nggak paham ya. Jadi lebih ke apa dikit langsung saya tutup bukunya gitu. Kalau ada yang ngajarin kayak ada temannya gitu lebih ke saya tuh apa self focus gitu. Oh gitu. Oh, itu namanya ketergantungan teman Mbak. Apakah bagus jika Mbaknya ini terus-terus bergantung sama temannya? Ya kalau menurut saya sih bagus Bu. Soalnya apa itu ketergantungan gara-gara ya menurut saya itu bagus Bu karena kan niat saya itu mau belajar gitu. Soalnya kalau nggak ada teman itu lebih nggak paham Bu. Jadi saya mengajak teman itu biar saya itu setiap apa ada yang jelasin gitu. Tapi saya itu sih Bu nggak memaksa sih. Kalau teman saya mau ya saya belajar dengan teman itu kalau nggak mau ya. Dan itu alasan yang membuat saya itu semangat untuk belajar dan memahami pelajaran mata kuliah tersebut. Apa rencana Mbaknya di masa depan nanti kalau misal setelah lulus kuliah? Ya rencana saya Bu, ke depannya sih saya itu ingin jadi guru kan sebelumnya saya ingin jadi HRD ya Bu ya. Sekarang saya itu punya niatan untuk jadi guru. Jadi guru. Iya. Oh itu, jadi guru. Ya itu sangat baik Mbak. Saya sangat setuju dengan keinginan Mbak. Jadi kalau jadi guru kan ya
ya enak-enak juga, tapi sekarang mbaknya ini harus lebih giat belajar lagi supaya mbaknya ini bisa menambah wawasan lagi, lebih banyak lagi gitu. Iya, Bu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi, Mbak? Enggak. Oh, enggak. Oke, ini jamnya untuk masuk kuliah saya. Jadi ya mohon maaf. Jika kalau misal mbaknya perlu dengan saya, apa-apa silakan datang ke rumah saya saja. Oke, saya akhiri ya mbak ya. Mohon maaf jika ada salah katanya. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Ya udah, saya mau pamit dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.